Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Mutaki dengan NIM 430102000016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal dengan judul Analisis Komunikasi Organisasional Pengurus Pesantren dalam Program Kaderisasi Dai untuk Santri Putra Studi Kasus di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal ini karena ingin mengirim tugas UAS dari mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Aziz. Dari latar belakang, pesantren yang memiliki karakter kuat dituntut untuk merespon globalisasi dengan sikap kritis dan cerdas. Lembaga ini harus mampu merumuskan solusi yang relevan sehingga dapat membentuk santri yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan modernitas. Di sisi lain, pesantren juga berperan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan persoalan di sekitarnya, mampu menyelesaikannya secara mandiri dan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak mulia. Sebagai institusi pendidikan Islam yang berfokus pada pengajian ilmu agama, pencetakan ulama, dan pendakwah, pesantren harus menghadapi tantangan zaman dan karakteristik generasi modern. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi pesantren dari sudut pandang pendidikan dan dakwah di era revolusi industri, khususnya terkait perbedaan antara generasi santri terdahulu dan sekarang. Secara historis, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat studi keislaman, tetapi juga sebagai pusat kegiatan dakwah dan pilar kepercayaan masyarakat. Sistem pendidikan di pesantren terbukti mampu mengembangkan potensi jasmani dan rohani santri secara seimbang, sehingga melahirkan individu yang bermanfaat bagi sesama dan memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Awalnya, sistem pendidikan pesantren bersifat tradisional, menggunakan metode seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. Seiring perkembangan zaman, sistem ini dianggap kurang relevan, sehingga banyak pesantren melakukan inovasi dengan mengadopsi sistem modern sambil tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya. Meskipun demikian, pesantren juga menghadapi berbagai permasalahan internal, isu-isu seperti kedisiplinan, tanggung jawab santri dan pengurus, serta efektivitas program kaderisasi dalam membentuk santri yang siap menghadapi tantangan zaman masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sebagai tanggung jawab ini berada di pundak pengasuh, lurah pondok, dan jajaran pengurus untuk melakukan perbaikan agar pelanggaran dapat diminimalisir dan santri dapat dibimbing secara strategis. Sebagai contoh, pondok pesantren di Yogyakarta yang kerap menjadi panutan juga tidak luput dari permasalahan serupa. Oleh karena itu, peran aktif dari pihak internal pesantren sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Dalam rumusan permasalahan penilaian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran yang dijalankan oleh pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan kaderisasi dai untuk santri putra di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Dan yang kedua, bagaimana hasil dari efektivitas kinerja pengurus dalam pelaksanaan kegiatan kaderisasi tersebut di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Untuk tujuan penelitian, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran pengurus dalam program kaderisasi santri putra di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Dan yang kedua, menganalisis hasil kinerja pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan kaderisasi santri putra di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Untuk manfaat penelitian, secara teoretis, hasil riset ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai pengembangan santri di pondok pesantren, terutama dalam mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah lulus atau di luar lingkungan pesantren. Dan yang kedua, secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi jajaran pengurus pondok pesantren dalam merancang dan melaksanakan program kaderisasi dai yang lebih efektif. Dalam kerangka pemikiran, secara mendasar, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran berfungsi layaknya sebagai organisasi yang memiliki tujuan, struktur, dan anggota. Salah satu tujuan utamanya diwujudkan melalui program kaderisasi dai untuk santri putra yang merupakan sebuah agenda krusial bagi keberlangsungan visi pesantren. Alur komunikasi yang terjadi mencakup arahan dari atas ke bawah
dari pengurus ke santri, masukan dari bawah ke atas atau santri ke pengurus, serta interaksi horizontal. Komunikasi ini dapat berlangsung secara formal maupun informal melalui berbagai media. Namun proses ini tidak selalu sempurna dan dapat terganggu oleh berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses komunikasi organisasional yang dijalankan oleh pengurus dan menyelenggarakan program kaderisasi dai. Analisis ini bertujuan untuk membedah bagaimana komunikasi tersebut berjalan dalam praktiknya dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kelancaran dan keberhasilan program. Dalam penegasan istilah, komunikasi berasal dari kata Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Harold Laswell mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang menjawab pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dari definisi lain dari Hofland, Janis, dan Kelly menyebutkan komunikasi sebagai proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku. Istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti melek huruf atau dari bahasa Jawa cantrik yang merujuk pada seseorang yang senantiasa mengikuti seorang guru untuk menimba ilmu. Secara umum, santri adalah sebutan bagi individu yang mendalami ajaran agama Islam di sebuah lembaga pendidikan bernama pesantren. Kaderisasi, istilah dari kader, sering diartikan sebagai generasi muda yang dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan sebuah organisasi. Dari istilah kaderisasi adalah proses di mana seorang pemuda atau pemudi secara aktif membekali diri dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan organisasional untuk melanjutkan visi dan misi organisasi tersebut. Selanjutnya, dalam landasan teori, pengurus pondok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengurus adalah sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengurus sesuatu. Dalam konteks pesantren, pengurus merupakan organisasi santri yang diberi tanggung jawab untuk memimpin, membina, dan mengendalikan perilaku para santri. Setelah pengasuh, pengurus adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas santri. Pengasuh biasanya menetapkan beberapa kriteria dalam memilih pengurus, antara lain memiliki keunggulan dalam bidang ilmu tertentu, memiliki senioritas di antara para santri, serta menunjukkan dedikasi dan keikhlasan dalam mengabdi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan penafsiran pesan antar unit komunikasi di dalam sebuah organisasi. Menurut Reading dan Sanborn, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi di dalam sebuah organisasi yang kompleks. Ruang lingkupnya mencakup komunikasi internal, hubungan antar manusia, komunikasi vertikal atau atasan dengan bawahan, dan komunikasi horizontal bisa disebut dengan antar level yang sama. Kaderisasi santri dalam konteks organisasi. Kaderisasi adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi anggota sesuai dengan ideologi organisasi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kaderisasi di lingkungan pondok pesantren adalah proses mempersiapkan santri untuk menjadi calon pemimpin di masa depan yang siap memikul tanggung jawab di tingkat masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis riset yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali dan memahami fenomena yang tersembunyi dan kompleks. Dalam lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kompleks 3 yang beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 12,5 Turen, Sardono Harjo, Nganglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dijadwalkan berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2025. Sumber data melalui data primer dan data sekunder. Untuk prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari lapangan. Untuk selanjutnya, penyajian data, menyusun informasi yang telah terorganisir, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan verifikasi. Untuk pengecekan keabsahan data, menggunakan kredibilitas akan diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data dari hasil wawancara. Selanjutnya, transferabilitas
dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca. Dependabilitas dicapai dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dan yang terakhir, konfirmabilitas, memastikan bahwa hasil penelitian dapat dilacak dan didukung oleh data yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.